إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah di pembahasan bab tayamum. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan tentang fardu-fardu tayamum, jumlahnya ada 5 ya. Furudu tayamum khamsatun. Di pertemuan kali ini akan kita baca sunah-sunah tayamum. Artinya apa sunah? Jika kita lakukan maka kita dapat tambahan pahala dibanding kalau kita hanya melakukan yang fardu saja. Kalau fardu saja itu sah, tapi kalau melakukan yang sunnah ada tambahan pahala tersendiri. Dan hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan hal-hal yang di situ ada tambahan pahalanya. Ya, semisal ini adalah kesunahan-kesunahan dalam tayamum. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa sunanuhu at-tasmiyatu wa taqdimul yumna wa ala wajhihi wa takhfiful gubar wal muwalah. Ya, kesunahan-sunahan tayamum adalah tasmiyah, membaca basmalah, taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan dari kiri, wa ala wajhihi, mendahulukan yang wajah bagian atas, wa takhfiful gubar, menyedikitkan, meringankan debu, wal muwalah berurutan, wa tafriqul asabi'i fil darbatain, merenggangkan jari jemari ketika pemukulan, wa naz'ul khotam, mengambil atau melepas yaitu cincin, wa yajibu naz'ul khotam fi tsaniyah, wajib melepas cincin di tepukan kedua, kalau yang pertama sunnah. Di antara kesunahan lagi adalah min sunanihi, di antara kesunahan adalah imrarul yati alal udwi, melewatkan tangan di anggota tayamum, wa mashul adud, mengusap lengan atas, wa damu takror, tidak mengulang ya, hanya satu kali, wal istiqbal, menghadap qiblat, wa syahadatan ba'dau, 2 kalimat syahadat. Nah, setelah tayamum kita tulis di antaranya yang pertama adalah tasmiyah ya. Sunanu at-tayamum. Sunnah tayamum diantaranya at-tasmiyah, membaca basmalah. Membaca basmalah. Membaca basmalah di awal tayamum meskipun ini bagi orang yang junub, walau linahwi junub ya. Karena ini adalah toharoh ya, dengan sebab hadas, maka disunahkan untuk menyebut asma Allah SWT sebagaimana dalam wudu. Nah, karena di dalam wudu disunahkan membaca basmalah, maka di tayamum juga disunahkan baca apa? Basmalah. Dan yang kedua, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan ya. Mendahulukan yang kanan ya. Ketika tayamum ya, kita kan mengusap kedua tangan ya, maka yang sunnah atau yang lebih afdol itu tangan kanan dulu baru kiri. Tapi kalau misalnya kita kiri dulu baru kanan, maka juga sah, tapi tidak ada tambahan pahala, yaitu kesunahan tayamum. Dan hadisnya yang mendasari adalah masyhur dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu atayamun fi tana'ulihi wa tarojulihi wa tuhurihi wa bisa'nihi kullihi.
Nabi SAW suka melakukan yang kanan terlebih dahulu ketika tanaul memakai sandal, tarojul merapikan rambut, bersisir, dan tuhur bersuci, dan di semua urusan beliau. Beliau suka yang kanan, sehingga termasuk di sini ibadah bersuci maka disunahkan untuk yang kanan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya masih sama ini, wa a'la wajhi, ya, mendahulukan wajah bagian atas, ya, wajah bagian atas. Itu kita tulis sekalian. Yang ketiga, takdim a'la wajhi ala asfal. Jadi mendahulukan bagian wajah yang atas dari yang bawah. Sebagaimana dalam wudhu sama. Wudhu juga disunahkan ketika membasuh wajah itu atas dulu baru bawah. Kalau dari bawah ke atas juga boleh. Dari samping ke samping boleh. Tapi yang lebih utama dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya di sini wa takhfifu al-ghubar. Gubar itu debu, takhfif itu diringankan, ya. Jadi ditipiskan atau diringankan debunya. Bisa dengan ditiup. Nomor 4, takhfif al-ghubar. Meringankan debu. Ini lili tiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Busra Al-Karim disebutkan disunahkan untuk tidak mengusap gubar tadi di anggota tayamum, dibiarkan saja kecuali nanti setelah sholat. Ya, kecuali setelah sholat, dan juga tidak mengangkat tangannya dari anggota tayamum ketika kecuali setelah selesai, yaitu pengusapan. Jadi ada kesunahan meringankan debu, ya. Itu misalnya tadi sudah kita contohkan, kita tepuk, kemudian kita tiup, ya, agar apa? Lebih ringan, ya, tidak terlalu banyak, dan hal-hal yang kotor bisa disingkirkan. Di antara dalil yang mendasarinya dari Abdurrahman bin Abza, bahasanya ada seorang laki-laki mendatangi Umar radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, ini ajnabtu falam ajid ma'an. Saya junub dan saya tidak mendapatkan air. Faqala la tusolli. Dia mengatakan, jangan kau sholat. Ini mendatangi siapa? Umar ibnul Khattab, seorang laki-laki. Faqala Ammar, kemudian Ammar mengatakan, amma tadhkuru, apakah engkau tidakkah engkau ingat, ya Amirul Mukminin, wa ya Amirul Mukminin, itu Umar, ketika ana wa anta, saya dan anda, fisariyatin, dalam sebuah pasukan, ya, fa ajnabna, dan kita itu junub, falam najid ma'an, dan kita tidak mendapatkan air. Fa amma anta falam tusolli, adapun anda itu enggak sholat, ya. Wa amma ana fatama'aktu fiturab wa sholaitu, adapun saya berguling-guling di tanah kemudian sholat, ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna makana yakfika an tadriba biyadaika al-ardo, cukup bagimu dengan kedua telapak tanganmu itu untuk menepukkan, memukulkan di tanah, ya. Summa tanfukha, nah di sini summa tanfukha, kemudian engkau tiup, nah setelah ditepukan ditiup, ya. Summa tamsaha, kemudian engkau usapkan bima dengan kedua tangan tadi, wajhaka wa kafaika, wajah dan kedua tangan. Kemudian faqala Umar,
Ittaqillah ya Ammar, qala in syi'ta lam uhaddits bihi. Di sini yang menjadi syahid atau bagian pendalilan adalah Nabi SAW mengatakan tadi, innama kana yakfi antal duriba biyadika lardo summatan fukho, disuruh ditiup atau mungkin dibenturkan ya, nanti semisal dengan itu. Maka kesunahan nomor 4 yaitu takhfifu al-ghubar. Baik, kemudian yang berikutnya al-muwalatu, muwalah ya. Ya, ada al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah itu berkesinambungan ya, sebagaimana dalam wudu ada kesunahan muwalah. Yaitu kalau dalam wudu bagaimana? Kalau wudu muwalah gambarannya bagaimana? Yaitu kita membasuh anggota wudu sebelum anggota yang sebelumnya itu kering ya. Kita membasuh anggota wudu sebelum yang sebelumnya kering. Yaitu itu muwalah. Kalau anggota wudu sebelumnya sudah kering baru kita basuh enggak muwalah tapi tetap sah. Ya, sehingga kalau kita membasuh tangan, kita membasuh muka, habis itu sudah kering karena kita pakai, kemudian diselingi kegiatan lain, sudah kering baru basuh tangan, berarti tidak muwalah tuh, karena sudah kering yang wajah. Demikian pula misalnya kita mengusap kepala ketika tangan sudah kering, nah itu juga nggak muwalah. Nah kalau di tayamum juga sama. Terus bagaimana tayamum ini kan pakai debu, maka diandaikan. Maka apa diandaikan? Diandaikan debunya air gitu loh. Diandaikan debunya apa? Air. Kalau seandainya air ini dalam waktu sekian sudah kering belum? Nah, kalau sudah kering berarti dia nggak muwalah tuh. Nah, intinya segera saja ya. Kalau misalnya setelah mengusap wajah segera nepuk lagi, kemudian tangan. Kalau usap wajah kemudian nanti diselingi yang lainnya, baru kemudian mengusap tangan. Nah itu kalau jaraknya panjang, kalau diandaikan tuh air sudah kering, maka tidak melakukan kesunahan al-muwalah, tapi tayamum tetap sah. Maka kita harus tahu kesunahan ini kalau ditinggalkan tayamum tetap sah, tapi sebaiknya tidak kita tinggalkan. Sebenarnya telah kita sampaikan, kita belajar fikih itu agar ibadahnya maksimal, pahalanya lebih banyak, lebih dicintai Allah SWT. Maka setelah kita tahu ilmunya bukan hanya sekedar untuk tambahan wawasan. Jadi harus ada perubahan. Kita sudah tahu, oh ini ilmunya seperti ini, ya kita perubahannya apa pada diri kita. Bukan hanya sekedar wawasan, pengetahuan, kemudian nggak ada dampaknya, nanti kita rugi seperti itu. Ya, jadi apa tadi? Muwalah ya, atau muwalah. Baik, sebagaimana dalam wudu. Kemudian yang berikutnya ada di sini apa? Tafriqul asabi bi dorbatain. Tafriq itu merenggangkan ya. Nomor 6. Tafriqul asabi. Dorbatain. Jadi merenggangkan jari jemari dorbatain dalam 2 pukulan tadi. Jadi tidak diginikan, misalnya berarti kan rapat, direnggangkan, ditepukkan ya. Karena lebih apa? Lebih maksimal. Nanti jadi debu itu akan lebih maksimal terkena, dan juga nanti ketika apa? Mengusapnya lebih maksimal menebarkan debunya. Ini disunahkan tafriq al-asabi. Yang berikutnya adalah wanazul al-khotam. Melepas, nomor 7,
melepas cincin, ya, melepas cincin. Nah, ini ketika apa? Nah, ini di pukulan pertama ya, di pukulan pertama. Di fidorbah al-ula. Di pukulan pertama. Nah, kalau pukulan kedua wajib ya, wajibun nasu fi darbati asaniyah. Ya, wajib apa? Melepas kalau di pukulan kedua. Karena pukulan pertama ini kalau nggak dilepas cincinnya nggak apa-apa, dipukul kan untuk aja. Tapi yang kedua harus dilepas karena kalau kedua itu kan untuk membasuh tangan, mengusap tangan dengan debu. Kalau nggak dilepas nanti tidak terkena debu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu nggak dilepas nggak apa-apa karena air itu bisa masuk sela-sela. Tapi kalau debu nggak bisa, harus dilewatkan. Jadi nggak bisa hanya digerak-gerakkan saja. Kemudian di sini ada tambahan lagi kesunahan itu imrarul yati alal udwi. Ya. Imrarul yati alal udwi, melewatkan tangan. 8 imrarul yati ala udwi. Jadi tangan dilewatkan tadi ya ketika proses tayamum. Sebagai dalam wudu ada adalaku. Yang ke-9 mashul adud. Mengusap yaitu lengan atas. Nah, tadi kan yang wajib sampai siku saja. Nah, kalau di sini berarti sampai lengan atas gitu. Sampai lengan atas. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini apa? Wa ada mutakror. Tidak diulang, hanya satu kali ya. Tidak diulang. Kemudian yang ke-11 al-istiqbal, menghadap ke kiblat. Yang ke-12 yaitu asyhadatan dua kalimat syahadat ba'dahu. Nah, paling tidak ada 12 nih kesunahan dalam tayamum. Yaitu setelah tayamum baca dua kalimat syahadat sebagaimana dalam wudu ya, sebagaimana dalam wudu. Menghadap kiblat karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Ini sudah semua selesai sunah-sunah tayamum, paling tidak ada 12 ya. Ada 12 meskipun bisa jadi ya ada sunah-sunah lain-lain, tapi ini diantara kesunahan-kesunahan yang penting, yang masyhur, yang disebutkan oleh musannif. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.